Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ta'zimul ikraman pertama sekali kepada Imam Syekh Masjid selaku Guru Gedanyo Bandung. Begitu pula panitia masjid, pengurus khatib dan juga seluruh guru-guru Bandung yang hadir di dalam rumah Allah yang sangat mulianya, serta istimewanya ta'zimul ikraman kepada seluruh hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Sebagaimana lumrah dan kebiasaannya, segala mukhatib membaca dua rukun al-khutbah. Terlebih dahulu mengisi dengan tausiah-tausiah, nasihat berupa nasihat. Moga-moga menjadi bahan tazkirah, peringatan bagi pribadi khatib yang pegah. Seterusnya moga saja menjadi bahan renungan, pertimbangan ke Gedanyo Bandung, hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Adapun topik isi pembicaraan khutbah Niba Uro yang sangat mulianya terkait ibadah sembahyang adalah ibadah yang sanggup menjaga keimanan dan keyakinan Gedanyo. Tugu Bandung, seorang pakar ulama dalam madhab Imam Syafi'i, Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Kalyubi, terkait dengan ibadah sembahyang, beliau mengatakan wahiyya afdal min arkanil Islam ba'dal iman. Sembahyang itu adalah ibadah yang paling dominan daripada rukun-rukun Islam setelah ibadah iman. Dalam artinya ibadah salat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa besarnya. Dari segenap rukun-rukun Islam, hanalain ibadah yang paling raya setelah iman melainkan ibadah sembahyang. Sampai-sampai hadirin sekalian, paparan Tuhan dalam Al-Quranul Karim terkait hikmah penciptaan Gedanyo dalam dunianya. Mencipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gedanyo dalam dunianya, hikmahnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu pula hadirin sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman. Akhbirhum annallaha ta'ala qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Wahai sahabat lun Mu'ad, pergilah ke negeri Yaman, sampaikanlah, beritakanlah, informasikan kepada masyarakat Yaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 kali dalam sehari semalam. Dari sini tuku-tuku sekalian bisa kita garis bawahi bahwa ibadah sembahyangnya tuku-tuku Bandung ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena luar biasa ibadah sembahyang tuku-tuku Bandung, luar biasa juga dampak azab Allah, murka Tuhan buat orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sembahyang. Ibadah sembahyangnya untuk ibu sekalian berbeda jauh dengan ibadah yang lain. Dalam pelaksanaan kewajiban salat, Imam Nawawi mengatakan innama tajibus shalah ala kulli muslimin balighin akilin tahirin.
Sembahyangnya diwajibkan buat orang yang Islam, balik katruh umum, berakal, dan khusus baurinang tahir, suci daripada haid dan nifas. Dalam artinya dalam kondisi apapun dogo-dogo sekalian, atih nama tengyo muslim, balik berakal, suci haid dan nifas baurinang, dalam situasi apapun sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan ibadah yang lain, katakanlah puasa Ramadan, sakit haid dah puasa, boleh gedio tinggal, gedio tunaikan kembali di lain waktunya. Tuhan haid dah puasa Ramadan, boleh ditinggalkan, bisa gedio tubus dengan fidyah, tapi salat tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya tunggu-tunggu sekalian bisa gedio pahami, dausa takubah sembahyang dalam keadaan gasin, hana kuring dausa mebacut pun, dibandingkan dengan takubah sembahyang dalam keadaan kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat khusus buat orang yang kaya. Hana kuring dausa urusilun Tuhan sekalian takubah sembahyang dalam keadaan susah dibandingkan dengan takubah sembahyang dalam keadaan senang. Karena sejatinya Tuhan tidak mewajibkan salat khusus pada orang yang senang. Begitu pula hana kuring dosa mau bedoi po, kita meninggalkan salat dalam keadaan sakit dibandingkan dengan takubah sembahyang dalam keadaan sehat. Karena sejatinya Tuhan tidak mewajibkan salat khusus buat orang yang sehat. Sehat bukanlah syarat wajib sembahyang. Begitulah tunggu-tunggu sekalian besarnya perintah Tuhan mengenai dengan ibadah sembahyang. Sampai-sampai Rasulullah Tuhan Bandung dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda, Rasulullah dengan tegas mengatakan, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja karena keodoran, maka urangnya Nabi faqad kafara jihara, telah kufur kepada Allah secara terang-terangan. Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali pada ujung hadis faqad kafara jihara beliau mengatakan qaraba ayyang khali'a 'anil iman. Urang yang kubah sembahyang dalam keadaan sengaja, potensialnya adalah akan dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam jiwanya. Itu salah satu azab yang luar biasa. Rayu tunggu-tunggu sekalian, dikhawatirkan hana taba iman ketika necok nyawa oleh Allah. Dan menurut tunggu-tunggu sekalian pengakuan salah seorang guru, berdasarkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kamurtad meninggalkan agama Islam, selain karena alasan mereka kemiskinan, alasan yang kedua watege periksa mereka meninggalkan salat, mereka menyanyiakan sembahyang, hana geperemun ibadah sembahyang. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullah. Oleh karenanya tunggu-tunggu Bandung penting bagi kita nyung untuk menjaga, memelihara, memurnikan ibadah sembahyang kita nyung. Kemudian menjaga sembahyang tunggu-tunggu sekalian tidak hanya menjaga salat agar tidak keluar daripada waktunya. Bukan cuma itu, termasuk geanggap gehen gedio jaga sembahyang adalah menjaga sembahyang keluar daripada teori ilmunya. Untuk sahnya ibadah sembahyang sebagaimana gedio maklum tidak terlepas daripada tiga aspek. Pertama, sembahyangnya baru geanggap sah dalam syariat apabila memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya. Yang kedua, sembahyangnya baru geanggap sah dalam syariat apabila menyempurnakan seluruh rukun-rukunnya. Dan yang kelima, sembahyangnya baru geanggap sah
apabila sanggup menjaga daripada segenap perkara yang bisa merusak ataupun membatalkannya. Dari karenanya tunggu-tunggu sekalian, mustahil ibadah sembahyang gedanyonyan lengkap seluruh syaratnya apabila syarat-syarat sembahyang tidak gedanyo kenalkan. Mungkin ibadah sembahyang gedanyonyan dipastikan seluruh rukun-rukunnya terpenuhi apabila yang rukun sembahyang tidak pernah kita ilmukan. Juga mungkin sagai-sagai itu guru sekalian, sembahyang gedanyonyan terjamin tidak melaksanakan perkara yang membatalkan, merusakkannya apabila yang gebeti sembahyang tidak pernah kita pelajari. Artinya konkretnya sah ibadah sembahyang gedanyo dipastikan dengan ilmu, bukan dengan tiru-tiru. Hadirin sekalian, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tersebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Rasulullah mengatakan, hilaku ummati fi syai'aidi, binasa umat lunyan, kerusaknya umatku hanya dua perkara, dua buah perkara kata guys. Pertama, tarkul ilmi, mereka meninggalkan pengetahuan, mereka tak mau belajar. Hantar tim ja'bud, hantar tim ja'ikula, tidak mau belajar. Yang kedua, wajamul mali, umatku itu selalu memperluaskan materi, udah purongan malam pekaya mita pen, yang sehingga tidak sempat, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk gedanyo ja'bud sebagai beban yang Allah wajibkan terhadap gedanyo. Biarpun nunggu sekalian, mita kayanya bukan larangan dalam agama. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, talabul halal faridah, mencari harta yang halal itu wajib untuk kebutuhan kebutuhan keluarga. Tapi di saat gedanyo singkirkan farduin, beban yang Allah pundakkan terhadap gedanyo, hana gedanyo merenung ilmu ibadah kepada Allah, ilmu farduin katakanlah, gedanyo dianggap telah merusakkan diri gedanyo dan juga rusak umatnya kata Rasulullah, ketika mereka meninggalkan pengetahuan, ketika mereka meninggalkan ilmu, ketika mereka hana liwate untuk gedanyo mita agama. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Kemudian tunggu sekalian, yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir, upayakanlah sembahyang yang gedanyo pubutnya siuro si malam limang bohwate ya, agar tidak jauh dan tidak jarak daripada substansialnya, hikmahnya ibadah salat. Putra hikmah sembahyang guru sekalian, inna sholata kata Quran tanha anil fasya wal munkar. Ibadah sembahyangnya sejatinya sanggup menjarak gedanyo, sanggup menjauhkan gedanyo daripada pekerjaan dosa. Itu hikmahnya sembahyang guru sekalian. Bek sampai Rasulullah Tuan Bandung sembahyang tip urona dan tip malam, tapi lidah gedanyo pembohong, bibir kita pendusta, akhlak gedanyo, etika gedanyo jauh daripada sembahyang yang gedanyo puput, tidak bermoral. Hadirin sekalian, pada ayat inna sholata tanha anil fasya wal munkar, salah seorang pakar ahli tafsir Ibnu Katsir dan Tuan Bandung, beliau menghadiskan satu hadis yang sangat menarik. Apa kata Rasulullah? Man shalla salatan lam tanhahu anil fasya wal munkar lam yazdad minallah, lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa orang yang melaksanakan salat tapi sembahyang jihnya tidak sanggup menjauhkan dirinya daripada pekerjaan dosa, artinya sembahyangna dosa apina, sembahyangna hati penuh dengan sombong, sembahyangnya hati penuh dengan ria dengki, bibir penuh dengan dusta, lidahnya penuh dengan kebohongan. Rasulullah memastikan sembahyangnya tidak sanggup mendekatkan dirinya dengan Allah, bahkan menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembahyangna urongan malam, tapi moralnya tiada, tapi akhlak dia jauh daripada yang sebenarnya, maka
gan sembahyangnya kan metamah do tanyo dengan Allah, sejatinya metamah juh tanyo dengan Tuhan. Dari sinan tunggu sekalian dapat dunia garis bawahi, hadirnya agama bukan cuma ritual ibadah kan sembahyang to agama, tapi moral akhlak gedenya, nilai-nilai kemanusiaan itu juga bagian daripada agama. Dalam hadis tunggu sekalian, Nasir sahabat tanya kepada Rasulullah, ngejak kepada Rasulullah lewat hadapan, ya Rasulullah, madinu, apa sih agama? Maka Nabi menjawab, husnul khalqi, baiknya akhlak, baiknya moral, beget akai. Lalu sahabatnya ngejak samping belahunun Nabi, tanya juga pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, madinu, apa sih agama ini? Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama, baik akhlak, moral, beget. Kan cuma sembahyang. Lalu nejak lom belah samping belahwi juga sahabatnya menanyakan dengan pertanyaan yang sama, madinu, apa sih ya Rasulullah agamanya? Putra le Islamnya, putra le agamanya. Nabi menjawab, baiknya akhlak, beget moral, beget akai, hadirin sekalian. Oleh karenanya fungsi kalah ibadah gedenya sebagai spirit untuk berubah moral, etika, akhlak gedenya, beget sama gedenya, baik meputuh-putuh sabi saudara, kebohongan demi kebohongan buangkanlah, hati gedenya bersihkanlah. Itulah hikmahnya ibadah, itulah fungsinya ibadah yang gedenya puput selamanya. Hadirin sekalian, jangan sampai ibadah yang kita laksanakan jauh daripada substansialnya, jauh daripada hikmahnya, sehingga sembahyang tapi sabina nunggu sekalian tidak membuat dia dekat dengan Tuhan, tapi membuat dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai kesimpulan, salah satu nasihat, wasiat, pesan-pesan penting daripada seorang ayah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim, ketika beliau mendekati ajal, padung-padung pesan-pesan dititipkan kepada keluarga anak pelanjut sejarahnya. Salah satu pesannya adalah, anak lun buhati lun, ubud rabbaka bikadri hawaijika ilih, sembahkanlah Tuhanmu dengan kadar sejauh mana kamu butuh, kamu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ciptaan Tuhan, yang mendumnya makhluk Allah taala. Yang namanya ciptaan pasti butuh kepada pencipta. Sejauh mana butuh kepada pencipta, maka sejauhnya kita wajib berbakti, wajib beribadah, wajib berubudiyah kepadanya. Nyokian dapat Tuhan sampaikan, mudah-mudahan teman-teman sekalian bermanfaat. Pertama sekali bagi pribadi lun yang pegah, selanjutnya mudah-mudahan faedah na manfaat ke gedenya Bandung. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Gure-gure sekalian, tugu-tugu Bandung, mohon sangat gure simak tugu-tugu dinga pembacaan dua rukun al khutbah. Kadang na yang keliru ataupun na yang salah, mohon pernah tegur supaya sah Jumat danyo di bauro yang sangat mulianya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون